Perkenalkan, nama saya Edwin Febrianto dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas materi tentang V-Model yang berjudul Penerapan Metode V-Model dalam Perancangan Sistem Penjualan Online. Perkembangan dunia internet saat ini sangat diharapkan karena meningkatnya jumlah pertumbuhan perusahaan dan instansi yang berdampak terhadap kebutuhan layanan informasi. E-commerce merupakan salah satu hasil dari layanan internet yang perkembangannya saat ini sangat nyata dan begitu cepat. Pendahuluan di dalam bisnis, teknologi internet merupakan salah satu bidang yang mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan juga ada satu istilah yang dikenal implementasi e-commerce atau penjualan online. Salah satunya adalah banyaknya bermunculan situs penjualan online berbasis web, dan juga kita bisa berinovasi membuat aplikasi berbasis web menggunakan metode V-Model. Teknologi internet dapat membawa kita ke dalam budaya baru dalam melakukan transaksi yang tidak lagi konvensional, melainkan membawa kita kepada transaksi dunia maya. Disadari atau tidak, penerapan e-commerce ini telah berdampak pada efisiensi dan efektivitas transaksi, serta dapat mengangkat produk atau citra dari perusahaan yang menerapkan konsep tersebut. Sebelum kita melakukan pembahasan yang lebih mendalam, kita juga perlu tahu apa itu V-Model, apa itu penjualan online, apa itu e-commerce. Yang pertama itu adalah V-Model. V-Model adalah metode pengembangan sistem yang dirancang untuk menyederhanakan pemahaman atas kompleksitas. Yang kedua, penjualan online. Penjualan online adalah kegiatan komunikasi antara penjual dan pembeli menggunakan internet. Yang ketiga, e-commerce adalah proses jual beli barang dan jasa secara online. Kelebihan dari V-Model adalah 1. Dapat bekerja dengan sangat baik untuk proyek kecil di mana equipment-nya sangat mudah dipahami. 2. Mudah untuk mengatur dalam tiap tahapan karena sifat kekakuannya dari model, dan setiap fase dalam siklus memiliki tujuan yang spesifik. 3. Setiap fasenya spesifik dan memiliki pengiriman tertentu dan hasil yang jelas. Pada slide tersebut, kita dapat melihat hubungan antara tahapan pengembang software dengan tahapan penguji. Di slide ini saya akan membahas hubungan antara tahapan pengembang software dengan tahapan penguji. 1. Requirement analysis adalah persyaratan, dan acceptance testing adalah tahap memeriksa. 2. Sistem design dan sistem testing analysis. Pada tahap ini mulai merancang sistem tampilan, ARD dan data dictionary di jendela. 3. Architecture design dan integration testing sering disebut desain level tinggi untuk memilih arsitektur yang akan digunakan. 4. Modul desain dan unit testing. Desain tingkat rendah adalah desain yang membuat modul lebih kecil, dan setiap modul memiliki instruksi yang cukup untuk mempermudah
programmer untuk coding. Yang terakhir, coding adalah program setiap modul yang telah dibentuk. Selanjutnya, sistem. Sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dengan susunan prosedur yang saling berhubungan. Sinergi dari semua unsur-unsur dan elemen-elemen yang ada di dalamnya, yang menunjang pelaksanaan dan mempermudah kegiatan utama tercapainya dari suatu organisasi ataupun suatu kerja. Bahasa pemrogramer PHP. Bahasa pemrogramer atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrogramer komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrogramer ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. PHP sendiri sebenarnya merupakan singkatan dari Hypixel Processor yang merupakan bahasa pemrogramer web bersifat server-side yang bertujuan untuk menghasilkan skrip yang akan digunakan dalam kode HTML yang merupakan bahasa standar web. Hasil dan pembahasan metode pengumpulan data, observasi atau pengamatan, wawancara atau interview. Yang pertama adalah metode pengumpulan data. Metode penelitian adalah rencana sistematik sebagai kerangka yang dibuat untuk mencari jawaban atas pertanyaan peneliti. Metode penelitian mengacu pada strategi keseluruhan yang dipilih untuk mengintegrasikan sebagai komponen penelitian dengan koheren dan logis untuk memastikan efektivitas pemecahan masalah penelitian. Yang kedua, observasi atau pengamatan. Mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung terhadap semua kebutuhan yang diperlukan pada objek penelitian, tidak terkecuali hardware, software, dan brainware yang mendukung pembuatan aplikasi atau sistem, dan didapatkan hasil dari tahap observasi ini berupa kebutuhan sistem yang akan dibuat berupa menu-menu yang akan ditampilkan di sistem tersebut dengan fungsi yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang ketiga, wawancara atau interview. Metode ini digunakan untuk studi pendahuluan dalam menemukan permasalahan yang harus diteliti, proses pengambilan data melalui tanya jawab dan wawancara langsung di tempat penelitian. PD2 Putri bersama pemiliknya, yaitu Bapak Karno, dan mendapatkan hasil dari wawancara tersebut sesuai permasalahan yang ada. Kerangka pemikiran. Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, kerangka pemikiran dalam penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Di sini kita bisa melihat ada masalah, pendekatan kompensasi, tools, pengujian dan analisis, dan hasil. Adapun kebutuhan sistem terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak dalam pembangunan aplikasi ini. 1. Kebutuhan perangkat keras. Pendukung yang dibutuhkan dalam pembuatan program pada sistem ini adalah sebagai berikut. A. Minimum prosesor Intel
Pentium 4 atau yang lebih tinggi. B. Memori minimum RAM 2 GB. C. Hard disk minimum 150 GB. D. Keyboard, mouse, dan monitor sebagai peralatan antarmuka. 2. Kebutuhan perangkat lunak pendukung yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi sebagai berikut. A. Sistem operasi Min Windows 7. B. 32 bit. B. MySQL. C. PHP. D. XAMPP. E. Visual Studio Code atau text editor lainnya. Rancangan menu produk. From ini merupakan tampilan tabel pada daftar produk yang telah diinput oleh admin. Pada gambar di bawah ini adalah gambar rancangan menu produk. Rancangan dashboard admin. Setelah melakukan login, maka admin akan dihadapkan pada tampilan menu utama atau dashboard. From ini merupakan tampilan awal program aplikasi untuk admin. Dalam from menu utama admin terdapat beberapa menu, masing-masingnya memiliki fungsi tersendiri. Pada gambar di samping adalah rancangan dashboard admin yang terdiri dari pengelolaan produk, data, dan lain-lain. Rancangan menu pemesanan. From ini merupakan tampilan data tabel yang berisi data pendaftaran pemesanan pembeli yang sudah melakukan pemesanan pada setiap akun yang sudah user buat. Ini adalah gambaran dari rancangan menu pemesan. Terdiri dari admin, dashboard, kategori produk, pemesanan, pembayaran, pelangganan, logout, ID, customer, tanggal, jumlah, harga, dan status. Sistem desain. Pada tahap ini mulai merancang sistem yang use case diagram digunakan untuk memahami hubungan yang terjadi antara aktor dengan activity yang ada pada sistem. Sasaran pemodelan use case adalah untuk mengartikan kebutuhan operasional dan fungsional sistem dengan mengidentifikasikan skenario menggunakan sistem. Adapun user interface pada sistem ini dibuat menjadi dua, yaitu admin dan juga user pelanggan. Desain sistem desain adalah supaya mereka bisa melakukan perancangan sistem menggunakan V-model. Kesimpulan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perancangan sistem informasi penjualan berbasis online dapat membantu konsumen dalam hal mengakses informasi mengenai produk yang dijual serta memperluas pemasaran produk furnitur. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.